Small Family, how are you? Back with Ananda in this new video. Hari ini aku mau membahas khusus pertanyaan-pertanyaan yang masih ditanyakan soal angel numbers. Stay tuned. Angel numbers, semua orang yang sedang mengalami spiritual awakening atau mulai akan masuk ke perjalanan spiritual yang lebih dalam, biasanya mulai menemukan banyak petunjuk dari semesta. Bisa dari mimpi, dari keseharian, apapun itu, dan banyaknya juga sekarang yang melihat lewat angka. Karena ada artinya ya, setiap angka itu yang disebut dengan numerologi. Nah, angka-angka angel numbers ini dipercaya dikirim oleh malaikat atau dari semesta itu sendiri untuk membantu proses perjalanan spiritual kita supaya lebih lancar dan dapat bimbingan dari beliau secara tidak langsung gitu ya. Karena banyak yang gak bisa ngobrol juga kan dengan semesta ataupun entitas seperti malaikat dan lain sebagainya. Makanya semesta mengirimkan angka-angka petunjuk lewat sini-situ untuk bisa memberikan manusia sebuah bimbingan dan tidak merasa sendiri dalam melalui proses spiritual awakening-nya. Sekarang aku akan menjawab tentang beberapa pertanyaan yang sering muncul di video-videoku tentang angel numbers ya. Pertanyaan pertama adalah, Kak, gimana sih ngertiin angel numbers? Sebenarnya video ini udah ada guys, sudah ada. Aku di situ taruh pengertian 1-9 dan beberapa angel numbers yang sangat penting untuk aku taruh di sana. Kamu cek dulu video itu ya sebelum lanjut ke sini. So, sebenarnya yang perlu kamu tahu itu adalah angka-angka pentingnya aja, yaitu 9 angkanya, 1-9. Kamu cuma harus pahami 1 itu lebih kemana arahnya, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau misalnya kamu menemukan angka 11 terus-terusan, kamu menemukan dia kayak sehari 2 kali, 3 kali, bahkan dalam kasus saya 2017 tuh 3 bulan melihat 11 yang gak lama memang saya memasuki perjalanan mengetahui tentang twin flame ya, dan itu bagi saya hukum probabilitas sudah tidak mungkin. Saya ngelihat sehari sampai 5 kali 11 sampai akhirnya menarik perhatian banget gitu. Biasanya itu beliau akan mencoba menarik perhatian lewat memperlihatkan angka-angka itu dengan kayak intensitas yang lebih tinggi lagi, dengan banyaknya kombinasi angka, triliunan kombinasi angka yang mungkin terjadi dari petunjuk angel numbers. Makanya dipersimpel dengan nge-breakdown jadi cuman single number. Contohnya tadi 11 ini tinggal ditambah aja 11 kalau ditambah semuanya sama dengan 4 itu kan masih angkanya tunggal ya, bukan ganda atau triple atau quartile atau lainnya, jadi dia masih angka single. Berarti yang 4 kamu coba lihat 4 itu kestabilan, artinya sebuah fondasi, sebuah struktur, sebuah gerbang. Oh gitu. Dan misalnya ada lagi nih angkanya 911 ya. Beliau punya angka tersendiri sih ya, ini artinya tersendiri ada ya, tapi ini yang mudah untuk teman-teman bedah adalah 911. Oh, ini ngingetin saya sama angka darurat nih di Amerika yang sangat terkenal. Apa yang akan jadi darurat ya? Nah, nanti aku ajarin lagi gimana cara ngebedahnya. Terus kalau kita tambah untuk bisa mempermudah, mungkin tidak ada sesuatu yang darurat dalam hidup kamu, maka 911 itu bukan tentang itu. Ini adalah tentang 9 tambah 1 tambah 1. Ini sama dengan 11. Sama dengan 11. Ini masih double nih angkanya. Masih dia ganda. Kita coba satuin lagi. 1 tambah 1 sama dengan 2. Ada hubungannya sama keseimbangan. Ada hubungannya sama kerjasama, partner, pasangan, anak, atau apa. Dan kamu bisa mulai memahami, oh ini ada pengingat dari semesta, ini ada sesuatu tentang keseimbangan, harmoni saya, pasangan saya, atau apa yang kurang baik atau harus saya perhatikan. Tuh, sesimpel itu sih. Kalau misalnya ribet untuk ngelihat Google, saya sih nggak kayak gitu ya, nggak ngelihat Google sama sekali untuk ngelihat satu-satu artinya apa. Saya cuma breakdown jadi singular number, angkanya jadi 1 aja. Nah, itu akan mempermudah saya. Dengan dilanjutkan di tips kedua saya adalah
dengan kita memahami apa yang sedang menjadi kegalauan atau enggak pikiran kita. Di dekat-dekat kita melihat angel numbers itu. Semisal kita itu lagi misalnya mikirin seseorang di saat sebelum angel numbers itu mulai muncul. Kira-kira dia ini bakal datang gak ya? Di bulan ini bakal ngontek gak ya? Gitu. Nah, kamu pikirin terus itu, kamu galau. Terus kayak spirit guides atau semesta tuh mau kasih kamu dukungan. Jadi beliau akan kasih seperti pertanda supaya kamu gak kepikiran dan gak hadepin perasaan itu sebenarnya. Beliau akan kirimkan kayak misalnya angkanya adalah 3. Bisa triple 1113, 3 Romawi, atau bisa dari kombinasi 12 atau 3 sendiri langsung 30, 300, atau juga ditambah jadi 3 kan. Nah, pada waktu kamu biasanya yang kuat ke saya ya, saya cara ngobrolnya gini sama semesta. Oh, saya tadi lagi mikirin itu. Sekarang dikasih sama semesta kayak beberapa kali angkanya 3 ya. Dan kamu perhatikan arti 3 tadi gimana di video saya yang sebelumnya. Arti 3 itu adalah tindakan, action, kejadian, pergerakan. Gitu, berarti dia bakal nelfon nih, gitu kata semesta, dia bakal nelfon. Itu nelfonnya bener atau enggak ya tergantung dianya. Tergantung orangnya nanti beneran dia mau melakukan itu ataukah saat itu di pikiran saat itu kita tersampaikan lewat angka, iya aku mau nelfon kamu, dikirim sama semesta karena lagi nyambung tuh kita sama dia. Tuh, bisa juga kayak saya nih mau Zoom apa enggak. Saya kan udah provide Zoom ya buat 1 tahun schedule saya di tahun 2021, tapi saya tidak merasa mendapatkan lampu hijau dari semesta, dan itu jadi pikiran kan ya, di pertengahan tahun 2021 nih jadi gak ya Zoomnya, tapi memang bukunya juga belum selesai diedit segala gitu, tapi kan bisa Zoom yang lain dimulainya, loa lah, inilah, itulah, banyak lah saya plannya. Karena jadi galau, jadi kepikiran kan, pasti mau dibantu tuh sama semesta mau kasih keringanan ke saya. Akhirnya beliau beberapa kali kirim ke saya angka kayak kombinasi paling seringnya ya 45 atau langsung 9 ke saya beberapa kali. Disitulah saya mulai berpikir nih, oke, udah dijawab nih kata semesta, ini ada ending, ada akhir. Berarti kemungkinan besar nggak di tahun ini mulai semuanya. Setelah itu secara insting juga kamu akan dapat ya, secara insting dan murni, tidak asumsi pribadi aja. Itu ada ketenangan di hati ya. Kalau misalnya itu adalah keinginan kamu, biasanya ngegebu-gebu banget yang gitu-gitu. Tapi kalau misalnya itu jawaban semesta yang sesungguhnya, ya udah gitu aja gitu, tenang. Oh, itu segala itu gitu. Nggak yang sampai kita betul-betul meledak. Nggak. Itu biasanya masuk asumsi. Nah, ini tips ketiga saya untuk mengenali, selain tadi kita mengenali apa yang pikiran kita sedang fokuskan saat itu sebelum lihat angel number-nya, yang ketiga tuh sebenarnya kita lagi nggak mikirin apa-apa, santai santai dan tidak terlalu fokus sama angel numbers. Justru seringnya adalah kita terus berkegiatan sampai akhirnya ada beberapa angka yang sering muncul. Kayak sebelum saya dapat rezeki gede nih ya, rezeki yang lumayan gitu ya, angkanya adalah 888, itu plat mobil orang, dan itu sehari 3 kali. 8 ada yang 4, ada yang 3 gitu ya. Saya bingung, wah alhamdulillah kata saya, ini kayak mau dikasih rezeki bagus nih. Itu aja pikiran saya, karena sebenarnya tidak ada yang terjadi, biasa aja, kerja biasa aja. And then memang benar ada yang kebuka pintunya di situ, ya diaminin yang bagus-bagus ya. Gitu. Jadi sekadangkala ya, saat kita memikirkan ke sesuatu, memfokuskan sesuatu dan agak mengarah sama angel numbers, kayak misalnya mikirin twin flame, terus dipikirin, terus dicari-cari angka 11-11-nya, ya ketemu lah. Sekuat itu loh jiwa manusia, narik. Kalau kamu fokusnya ke situ terus dan udah tahu 11-11 itu adalah twin flame, kamu bisa nemuin angka ini kayak saya sampai 3 bulan. Udah nggak pure lagi tentang pertanda. Kadang-kadang ini adalah pure kita law of attraction, tarik, hukum tarik menarik ke kita. Tuh.
Pada waktu saya perhatikan, saya itu 3 bulan dikasih petunjuk angel numbers 1111 dan saya nggak mengerti sama sekali, dan akhirnya saya masuk ke mempelajari 1111 apa. Salah satunya artinya adalah twin flame, union, terus ada gerbang baru, siklus baru. Which is bener sih, di 2017 itu nggak lama, 2018 saya masuk siklus besar yang baru ya. Di umur 33 saya masuk ke dalam misi besar saya di publik. Ya, pembayaran karma saya juga di publik dan juga misi besar gitu ya. Misi utama, salah satu yang terbesar. Nah, itulah yang buat saya setelah saya melihat 1111 itu, saya tahu nih akan ada sebuah chapter baru. Terus juga ini akan ada pemahaman tentang twin flame dan mungkin hal lain ya yang sudah terungkap. Setelah saya bisa memahami itu, akhirnya tidak lama tidak pernah lihat lagi angel numbers 1111 seperti seintens 3 bulan itu di 2017. Tuh, jadi sometimes untuk bisa mengetahui itu pertanda dari semesta dan itu tarik menarik adalah kamu coba netralisir aja dulu. Ya udahlah, kita lepaskan, tidak usah dipikirkan gitu. Nah, kalau angka itu datang secara alami sendiri, berarti itu memang dari semesta. Tapi kalau kamu terus-terusan mikir, ya semesta akan kirim kadangkala. Dan kadangkala bukan yang dari semesta yang terkirim, tapi dari pikiran kamu yang narik. Membuat kita jadi kayak super sensitif untuk ngelihat di mana angka itu berada. Ya, di mana petunjuk itu berada. Itu. Jadi ini agak sedikit tricky. Cuman itulah cara bisa ngebedainnya ya. Untuk tahu ini tarikan kamu atau dari semesta, ya dari kesantaian kamu itu kadangkala kita jadi tahu. Natural atau ini karena kita terlalu intens mikirin seseorang atau sesuatu. Memang yang ketiga ini agak sulit untuk dibedakannya, ini loa kita ataukah ini dari semesta. Gak apa-apa, nanti lama-lama juga kamu belajar saat kamu udah mengenal bahwa oh ini saya sih yang narik karena saya lagi mikirin itu terus gitu. Atau mungkin dari semesta sendiri, begitu kita lagi ngelengos, tau-taunya dikirimin. Nah, itu biasanya akan lebih jelas lagi. Lalu cara keempat, tips keempat untuk mengetahuinya adalah dengan menggunakan kartu tarot. Dengan tarot misalnya, ini aku kasih tipsnya ya. Tarot misalnya tadi tuh, ini kok saya sudah sering sekali nih semesta, universe sudah sering mengirimkan saya angka misalnya 7. Ya apaan sih universe artinya? Apa? Aku nggak ngerti. Nah, kamu bisa mohon petunjuk sama beliau lewat mimpi yang lebih kamu pahami. Ada juga yang pakai tarot. Ini kan media ya untuk baca energi kan. Ini bukan baca prediksi yang pasti, enggak, ini baca energi. Kalau baca energi itu biasanya akurat. Dan kalau kamu tentukan lewat doa kepada Tuhan, yang apapun sebutan yang kamu pilih dan juga kamu percaya, kamu minta tolong, Tuhan, aku sudah melihat angka 7 sering banget beberapa kali. Kamu juga bisa minta tolong bantuan malaikat pelindung, bisa spirit guide, bisa apapun bisa. Yang low vibe yang di atas, yang lebih jujur tuh jawabannya yang dari atas kalau nanya di atas ya gitu. Nah, itu kamu cuma tinggal minta, Tuhan, aku udah ngeliat angka 7 sering banget. Ini saya tahu engkau mau bicara padaku, dan aku tahu petunjukmu seharusnya tidak membingungkan aku. Aku mohon untuk ditunjukkan ini artinya apa ya, supaya aku ada gambaran. Oke, ya udah, kita tarik. Kamu bisa pakai oracle atau tarot, whatever. Tentang Ten of Wands. Jadi ini bisa jadi adalah aku merasa sudah capek, terjebak. Udah 7 itu ternyata aku merasa sudah seperti lagi mencari jalanku. Dan aku terbebani karena mungkin di usia segini aku belum menemukan jalanku ya. Orang lain sudah dapat karir yang oke, aku belum, bla bla. Itu nanti akan berkembang sendiri. Kadangkala aku juga dulu waktu belum tahu baca energi gimana caranya dan juga terlalu paham ya sama kerja energi di semesta ini, aku gunakan tarot untuk lebih mudahnya. Nah, untuk memahami itu angel numbers buat kamu atau bukan, ini terutama yang sudah sering ya terkoneksi dengan angel numbers apapun, saya kasih saran, kalau misalnya kamu ribet untuk membuat kesimpulan atau mengetahui artinya apa, aku rasa itu bukan sebuah angel numbers untuk kamu dari semesta
ya. Karena apa? Semesta akan selalu berbicara dengan cara yang mudah kamu pahami. Mungkin kalau di awal kesulitan untuk tahu ini bagaimana, cara bacanya bagaimana, ya nggak apa-apa. Tapi kalau kamu udah berkembang dan masih kebingungan untuk mencari tahu apa artinya, saya rasa itu bukan semesta yang bicara. Karena dengan perkembangan kamu, semesta tahu cara terbaik untuk ngobrol sama kamu. Tidak akan dikasih angka yang ribet, tiba-tiba kayak 1.070.000. Nggak akan kayak gitu. Beliau bakal kasih yang simple yang kamu juga paham, dan kamu juga bisa nego loh. Ini cara terakhir aku, tips terakhir aku, bernegosiasi dengan beliau untuk memberikan petunjuk kamu sendiri. Bisa banget. Misalnya deal-dealan yuk semesta yuk. Pas lagi sholat atau lagi berdoa, meditasi, deal-dealan yuk semesta yuk. Karena aku bukan numerologis, tidak tertarik juga ke situ. Aku cuman pengen bisa ngobrol denganmu lebih akrab. Aku pengen bisa lebih memahami dan tidak harus diberikan petunjuk yang menyulitkan aku untuk mengetahui artinya. Boleh nggak aku buat permohonan? Misalnya kalau ada angka 1 atau yang di jumlah 1, itu sama dengan aku akan dapat hal-hal indah, baik, banyak uang segala. Tapi kalau misalnya aku dapat angkanya 3 nih, ini berarti aku harus istirahat, aku udah kecapean, aku udah begini begitu. Jadi kamu yang ngeset itu. Saya 1 apa, ini untuk mempermudah ya, karena tidak semua orang apal. 1-9 aja kadang orang males ngapalin, apalagi sampai triliunan kombinasi. Ya saya juga tidak merasa semesta akan seribet itu ngasihnya ke kita. Ya, karena pada waktu orang sudah bertumbuh spiritualnya, sudah semakin fasih gitu ya di dunia energi, saya sendiri dengan spirit guide saya sudah tidak pernah kirim-kiriman angel numbers, kirim-kiriman nomor, enggak, cuman ngobrol jatuhnya kan. Kalaupun ada angel numbers besar, itu biasanya di luar spirit guides, lebih daripada semesta yang besar gitu ya. Udah jarang lihat angel numbers, dan karena fokus saya juga tidak ke situ terus kan, fokusnya adalah kepada kehidupan saya, jadinya tidak ke sana lagi tuh. Jadi yang pasti pesan itu tidak akan ribet, tidak akan buat kamu kesulitan untuk membedah. Nah, dan enaknya apa? Spirit team kamu sebenarnya bisa kasih kode sendiri sama kamu. Bisa angka atau bisa benda. Kalau misalnya lihat kucing hitam ya, berarti ini saya harus hati-hati karena akan ada ini nih misalnya. Atau lihat misalnya ada begini, saya bisa begini. Nah, itu kamu yang taruh kodenya. Ya, spirit team kamu akan sangat memahami itu dan akan mulai berbicara dengan cara seperti itu. Jadi semoga itu bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang angel numbers ya, yang belum terjawab ya. Segitu dulu pertanyaan yang aku jawab tentang angel numbers. Semoga bisa membantu kamu lebih memahami si makna-maknanya dan cara bacanya ya. Thank you so much guys for watching. Kalau video ini berguna buat kamu, like ya, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kamu. I'll see you again soon in the next video. Sending you so much love and light. Bye.